Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji dan puja kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, mana pada pagi hari yang cerah di hari Jumat Mubarak ini kita masih diberikan oleh Allah nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan dan nikmat kesempatan. Serta salawat beri salam semoga curah dan kita kirimkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Alhamdulillah hari ini adalah hari Jumat Mubarak. Sudah banyak surah kafi, sudah banyak istighfar, sudah banyak salawat, dan sudah perbanyak juga sedekah. Insya Allah sudah semuanya ya. Baik ya, agar kajian pada pagi hari ini mendapatkan berkah dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kita buka sama-sama kajian parenting secara online ini yang diselenggarakan oleh Yayasan Dunia dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Adapun tema kita hari ini adalah 5 hal yang sia-sia menurut Utsman bin Affan. Apa saja 5 hal tersebut? Yang pertama kali adalah dikatakan sia-sia adalah ketika seseorang itu berilmu tapi dia tidak beramal. Ilmunya banyak tetapi dia tidak mengamalkan ilmunya. Dia kadang-kadang banyak berkata, ya, tetapi tidak mengamalkan apa yang dikatakannya. Padahal sebenarnya ilmu itu harus diamalkan, apalagi ilmu itu yang bermanfaat. Karena bermanfaat apabila diamalkan. Ya, ibaratnya itu seperti air. Air itu kan harus mengalir. Kalau air itu tidak mengalir, dia akan akan tergenang dan bau. Ya, tapi begitu juga tadi ilmu harus diamalkan. Semakin banyak ilmu kita, semakin kita amalkan. Karena apa? Karena Allah juga mengatakan demikian. Allah itu akan mengangkat orang yang beriman dan berilmu dengan beberapa derajat. Jadi kalau orang yang berilmu itu mengamalkan ilmunya itu banyak sekali pahalanya, mengalir nanti pahalanya kalau dia bisa memanfaatkan ilmunya, bisa mengamalkan ilmunya. Apalagi kalau ilmu-ilmu itu yang bisa bermanfaat buat manusia. Salah itu yang pertama ya. Jadi akan jadi sia-sia kalau ilmu tidak diamalkan. Yang kedua akan jadi sia-sia kata Utsman bin Affan adalah ketika seseorang itu membangun masjid besar-besar, masjid itu dibangun tapi masjidnya sepi. Lihat sekarang kan coba lihat ya, masjid-masjid itu dibuat besar-besar, megah-megah ya, banyak hiasan-hiasannya, tapi kadang-kadang kalau kita mau sholat, kalau udah selesai waktu sholat masjidnya dikunci ya kan ya. Kalau di kampung-kampung ya kita lihat masjidnya nggak terlalu megah tetapi banyak jamaahnya. Dia akan jadi sia-sia bangun masjid tapi sepi jamaahnya. Oleh karena itu kita bertekad supaya tidak sia-sia masjid itu dibangun harus ramai jamaahnya. Bikinlah kegiatan-kegiatan yang membuat anak-anak muda tertarik ke masjid. Bikin kegiatan-kegiatan pengajian ataupun misalnya TPA buat anak-anak. Itu bisa menarik anak-anak itu ke datang ke masjid. Kemudian yang ketiga, apalagi yang dikatakan sia-sia oleh Utsman bin Affan adalah apabila seseorang itu Allah telah menurunkan Al-Quran. Allah telah menurunkan Al-Quran sebagai huda, sebagai petunjuk, ya, sebagai pedoman hidup kita, tetapi Al-Quran itu tidak dibaca, tidak diamalkan. Bahkan Al-Quran hanya sebagai tumpukan di rak-rak buku. Al-Quran hanya dipakai ketika cuma hanya yasinan. Al-Quran hanya dipakai ketika misalnya ada kematian atau menikah. Itu akan menjadi sia-sia kalau Al-Quran itu tidak dibaca. Ya, jadi Al-Quran jangan jadi sia-sia. Padahal Al-Quran itu tidak sia-sia karena Al-Quran itu adalah petunjuk. Al-Quran itu adalah huda, petunjuk, pedoman kita yang mengatur kehidupan kita. Ya, jadi kalau kita punya Al-Quran, ayo segera dibaca, diamalkan, ditadaburi, ya, setelah itu dipelajari. Itu yang ketiga. Akan jadi sia-sia kalau Al-Quran tidak dibaca. Yang keempat adalah akan jadi sia-sia apabila kita memiliki harta, tapi harta tidak diinfakkan. Menumpuk-numpuk harta, bekerja, menimbun harta, takut hartanya hilang, tapi tidak diinfakkan. Padahal harta kita yang sebenarnya adalah harta yang kita infakkan. Ya, seseorang itu akan mengalami masa kematian. Apa yang akan dibawanya ketika kematian? Apakah mobilnya akan mengantarkan dia dari langkah? Itu mobil sampai di gerbang pemakaman. Setelah itu mobilnya akan dibawa pulang. Ya, simpanan-simpanan di depositonya, apakah itu akan dibawa pulang? Ya, ke akhirat tidak, tetapi akan dibawa pulang ke akhirat ketika hartanya itu diinfakkan di jalan Allah. Ya bikin yayasan-yayasan, ya bikin lakukan kegiatan bakti sosial yang menjadi anak-anak asuh, anak-anak yatim dia santuni, ya korban bencana dia santuni, masya Allah. Jadi harta itu berkah ketika diinfakkan. Tapi akan jadi sia-sia kalau harta itu ya tidak diinfakkan. Bahkan kalau manusia itu kan punya sifat
tidak pernah puas. Kalau dikasih 1 gunung emas, dia akan minta 1 gunung emas berikutnya. Ya, oleh karena itu ya, supaya tidak sia kata Utsman bin Affan itu, kita punya harta kita infakkan di jalan Allah. Ya. Kemudian yang terakhir akan menjadi sia-sia adalah ketika kita memiliki umur, tapi umur itu tidak dipenuhi dengan ketakwaan. Sayang, berapa usia kita sekarang? Kalau usia kita sekarang misalnya sudah 40-50 tahun, ya, apalagi usianya Nabi Muhammad rata-rata 60 tahun, tidak dimanfaatkan dengan nilai ketakwaan, itu akan menjadi suatu hal yang sia-sia. Ya, orang mengatakan saya masih muda, nanti ibadah kalau sudah tua. Sekarang kematian bukan menunggu tua atau muda, bayi aja yang lahir ada yang meninggal. Ya, orang lagi sukses bekerja di depan, lagi presentasi kadang-kadang kena serangan jantung meninggal. Jadi yang namanya kematian itu akan ada di mana saja, dan kita tidak tahu. Jadi jangan sampai dikatakan sia-sia oleh Utsman bin Affan, dia punya umur tapi umurnya tidak dilakukan untuk ketakwaan. Ya, jadi itulah 5 hal tadi. Mudah-mudahan 5 hal tersebut ya bisa kita ingat ya, dan tidak menjadi suatu hal yang sia-sia. Mudah-mudahan kajian yang singkat ini bisa bermanfaat. Ada yang salah, ada yang khilaf, itu keterbatasan yang saya miliki. Alhamdulillah Mohon maaf lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.